Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita pagi hari ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga masih tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan di hari ini untuk bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Operasi. Untuk topik hari ini yang akan kita bahas nantinya adalah mengenai komponen sistem operasi, sistem program, dan struktur sistem operasi. Ketiga topik ini nanti akan kita bahas secara satu persatu. Semoga saja bisa selesai semuanya. Ketiga topik ini mahasiswa dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa komponen-komponen yang terdapat pada sistem operasi, kemudian menjelaskan tentang sistem program dan beberapa contoh alur kerjanya, serta bisa memberikan penjelasan dan contoh struktur-struktur sistem operasi yang ada di dalam sistem sebuah komputer. Mudah-mudahan topik ini nanti dapat menambah wawasan Anda di dalam mempelajari mata kuliah sistem operasi, khususnya mengenai komponen sistem program dan struktur dari sistem operasi itu sendiri. Kita masuk yang pertama mengenai komponen dari sistem operasi. Untuk nanti kita bisa memahami tentang komponen yang terdapat di dalam sistem operasi, kita harus mengacu kepada komponen dasar sistem operasi yang sudah dijelaskan di pertemuan minggu yang lalu. Di mana sistem operasi, kalau kita lihat dari komponen dasar dari sistem operasi itu sendiri, merupakan penghubung antara hardware dengan aplikasi program. Kemudian di dalam sistem operasi atau operating itu sendiri termasuk ke dalam kelompoknya sistem program, di mana sistem program ini itu memiliki bagian-bagian seperti compiler, editor, dan command interpreter. Sehingga dari komponen dasar sistem operasi ini maka dapat digambarkan lagi secara lebih spesifik sehingga akan menjadi sebuah komponen sistem operasi secara khusus. Sehingga dari bagian sistem program, dari komponen dasar sistem operasi, kemudian kita tarik di dalam sistem operasi itu sendiri, maka dia menjadi komponen dari sistem operasi. Sehingga kalau kita gambarkan sebagai berikut. Nah, inilah komponen-komponen dari sistem operasi, di mana nanti komponen inilah yang akan dikelola secara keseluruhan oleh sistem operasi, baik komponen yang menyangkut tentang sumber daya abstrak maupun komponen yang menyangkut tentang sumber daya fisik. Kalau kita lihat dari gambar ini, maka di dalam komponen sistem operasi akan terdapat manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem berkas, manajemen input-output, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen sistem proteksi, manajemen jaringan, dan command interpreter system. Kedelapan komponen ini nantinya akan kita pelajari per topik atau per sub pokok bahasan. Sehingga memang lebih menjelaskan nantinya bahwasanya fungsi sistem operasi adalah memang sebagai pengelola seluruh sumber daya yang ada di sistem komputer dan sekaligus memberikan layanan kepada user atau pengguna terhadap sistem yang akan dipergunakan ataupun aplikasi-aplikasi program yang terdapat di sistem komputer itu sendiri. Nah, nanti akan lebih jauh kita bahas mengenai komponen sistem operasi ini di beberapa sesi pertemuan yang kedepannya. Untuk itu, kita sampai di sana. Untuk itu, mengenai komponen sistem operasi, kita hanya dapat mengetahui bahwasannya ada 8 komponen yang membentuk dari sistem operasi itu sendiri.
Dan nanti akan kita bahas lebih jauh lagi tentang komponen sistem operasi ini di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sistem program. Sistem program adalah suatu program yang membantu general user menjalankan atau mengeksekusi komputasi secara efektif yang dibutuhkan oleh sistem komputer. Nah, maka sebenarnya sistem program di beberapa referensi yang ada itu sama dengan sebuah program. Dan dalam hal ini, seperti yang Anda catat di pertemuan yang lalu tentang program, pemrograman, programmer, dan bahasa pemrograman. Yang sebenarnya bahwasanya sistem program adalah suatu sumber daya abstrak yang nanti bisa saja dia berbentuk sebuah kode-kode tertentu, berbentuk data, atau berbentuk file-file. Di mana dengan file inilah, dengan data inilah yang akan dipergunakan oleh si user atau oleh si pengguna secara umum untuk menjalankan atau mengeksekusi sebuah sistem komputasi, sebuah sistem komputer secara lebih efektif. Yang tentunya di dalam mengeksekusi atau menjalankan tadi berkaitan dengan aplikasi-aplikasi program atau program-program aplikasi yang semuanya tentu dibutuhkan di dalam perangkat sistem komputer. Nah, untuk itu harus kita pahami lagi bahwasanya sistem program juga merupakan dari operating system karena merupakan sumber daya abstrak. Sehingga dengan demikian, dengan adanya sistem program di dalam sistem komputer, tentu ini akan lebih memudahkan kita sebagai pengguna, kita sebagai user untuk menjalankan semua aplikasi program yang terdapat di sistem komputer. Sehingga dengan demikian, sistem program adalah hal yang sangat penting sekali yang harus terdapat di dalam sebuah sistem komputer berkaitan dengan sumber daya abstrak yang akan dipergunakan nantinya dalam bentuk program aplikasi atau aplikasi-aplikasi program. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sebuah sistem program bekerja dalam sebuah sistem komputer, maka dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini. Ini merupakan sebuah gambaran bagaimana sebuah kegiatan sistem program yang berkaitan dengan pengolahan sebuah data. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada beberapa komponen-komponen, ada beberapa sumber daya yang dipergunakan. Maka kita lihat di sini ada input, ada prosesor atau proses, ada output, dan ada storage. Nah, untuk sebuah sistem program, supaya nanti dia menjadi suatu bentuk aplikasi program yang dibuat oleh seorang programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Misalnya dalam pembuatan sistem programnya atau dalam pembuatan programnya menggunakan bahasa pemrograman Java, menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, bahasa C++, ataupun bahasa pemrograman Python, dan yang lainnya, maka diperlukan beberapa perangkat, beberapa device, beberapa sumber daya yang berhubungan dengan sistem program tersebut. Nah, dari gambar ini, bahwasanya untuk kita bisa membuat sebuah program, itu perlu adanya sebuah device atau perangkat input, perlu prosesor, perlu output, dan adanya sebuah storage. Ya. Dari perangkat input nanti dimasukkan sebuah program, artinya dari perangkat input yang ada, tentunya dengan menggunakan keyboard misalnya, menggunakan mouse, ya, maka seorang programmer bisa membuat sebuah program dengan menggunakan text editor tertentu, baik yang ada dalam bahasa pemrograman itu sendiri, maupun bisa saja text editor menggunakan yang lain seperti Notepad. Ya. Maka nanti kegiatan yang diinputkan melalui keyboard akan diproses oleh prosesor. Dan selanjutnya, dari input data tadi, dari input program tadi, itu akan dilakukan satu bentuk penerjemahan atau compile oleh sebuah prosesor yang nantinya jika compile-nya sudah benar, maka dia akan menghasilkan satu bentuk output. Ya. Sehingga kalau tadi di input ke prosesor dia merupakan satu bentuk data dalam bentuk kode-kode tertentu, maka setelah prosesnya selesai,
dia akan menjadi suatu bentuk informasi, di mana informasi inilah nantinya yang bisa saja berbentuk suatu bentuk menjadi sebuah nama file atau menjadi sebuah aplikasi atau sudah menjadi aplikasi program yang sudah siap dipergunakan oleh kita sebagai pengguna sistem komputer atau sebagai si user yang menggunakan sebuah sistem. Dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh prosesor itu akan disimpan di dalam storage atau di dalam media penyimpanan. Kita tahu bahwasanya sebuah media penyimpanan seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ada penyimpanan yang bersifat internal, ada penyimpanan yang bersifat eksternal. Sehingga semua kegiatan yang tadinya diproses oleh CPU atau Central Processing Unit mengenai sistem program ini itu akan disimpan di dalam media penyimpanan. Sehingga di saat dibutuhkan nantinya, maka dari media penyimpanan inilah akan dipanggil kembali melalui perintah-perintah tertentu sehingga diproses kembali dan selanjutnya juga bisa memberikan suatu bentuk keluaran atau informasi. Tentunya ini akan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh si user mengenai informasi apa atau aplikasi program apa yang akan digunakan atau yang akan dipakai oleh si user untuk bisa dijalankan atau dieksekusi ya yang ada di dalam sebuah sistem komputer. Kemudian untuk lebih menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya sebuah sistem program yang ada di dalam sebuah sistem komputer sehingga dia bisa dipergunakan sampai dia menjadi suatu bentuk aplikasi program atau menjadi suatu bentuk program aplikasi yang nanti akan bisa dijalankan atau dieksekusi oleh si user atau si pengguna sistem komputer tersebut. Nah, untuk itu kita jelaskan dengan gambaran sebagai berikut. Untuk sebuah sistem program atau untuk membuat sebuah program yang nantinya akan menjadi suatu bentuk aplikasi program, maka di awal sekali pada saat sebuah program dibuat oleh seorang programmer, maka dia bernama source program atau source code. Maka di source code lah ini dibuat beberapa kode, dibuat dengan data-data tertentu, dibuat dengan kode-kode yang disesuaikan dengan bahasa pemrogramannya untuk diinputkan melalui media input atau device input ke dalam satu bentuk text editor. Sehingga jika kode program sudah selesai, maka dilakukan satu bentuk kompilasi ya atau dilakukan penerjemahan sehingga dari kode tadi itu bisa dipahami oleh bahasa yang bisa dimengerti oleh sistem komputer. Karena biasanya short program ini dibuat dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Ya, seperti kita lihat beberapa kode-kode bahasa pemrograman secara umum ini menggunakan bahasa yang ditulis dalam bentuk tulisan bahasa Inggris. Sehingga dari bentuk tulisan bahasa Inggris tadi dilakukan satu bentuk kompilasi atau penerjemahan yang dimana penerjemahan ini tentunya sebuah bahasa yang dimengerti oleh bahasa mesin atau bahasa sistem komputer. Di mana kita tahu bahwasannya sebuah sistem komputer hanya mengenal digit 0 dan 1 atau mengenal dengan sistem bilangan biner. Maka dengan demikian perlu dilakukan satu bentuk penerjemahan dari teks atau kode bahasa Inggris menjadi teks atau kode bahasa dalam bentuk digit yaitu digit biner atau binary digit atau bit yang disebut dengan bit atau binary digit yang hanya mengenal angka 0 dan 1 dan seterusnya. 1001 10 dan seterusnya. Nah, di saat kita melakukan satu bentuk proses kompilasi atau penerjemahan, jika salah, maka ini harus terus dilakukan. Jadi artinya, sebuah program yang dibuat oleh seorang programmer, di saat dilakukan kompilasi, maka ini harus benar. Nah, jika dia sudah benar, maka selanjutnya adalah ada nama file yang harus diberikan. Maka di sini ada nama file kelas, karena ini disusun dalam bentuk bahasa pemrograman Java. Setelah dilakukan kompilasi dan kompilasinya sudah benar semua, maka inilah yang nanti akan menghasilkan suatu bentuk informasi, ya. Artinya dari penerjemahan itu seluruh kode yang sudah diterjemahkan sudah benar, maka nanti hasil dari ini akan diberikan sebuah nama atau adanya suatu bentuk keluaran atau output dari hasil kompilasi tadi. Misalnya kita berikan namanya adalah
data program satu, ya, data program satu. Maka selanjutnya, data program satu inilah yang sudah menjadi suatu bentuk aplikasi program atau program aplikasi. Sehingga nanti dengan program aplikasi ini akan bisa dieksekusi oleh si pengguna secara interpreter. Jadi artinya, setiap program yang sudah dihasilkan dari proses kompilasi, ini akan bisa dieksekusi atau bisa dijalankan, namun di dalam menjalankannya harus melalui proses secara interpreter atau satu persatu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya jika ada runtime atau logic yang error, dia akan kembali lagi ke dalam source kode program. Artinya, di dalam eksekusi program yang dilakukan, itu harus memang dilakukan secara satu persatu dan itu harus dalam kondisi benar secara keseluruhan. Nah, jika ini sudah benar semua, maka baru bisa memberikan satu bentuk hasil di mana hasil ini yang nanti akan diberikan satu bentuk ikon atau simbol atau gambar berkaitan dengan apa kegiatan, apa nama dari program yang sudah dibuat tadi, atau apa nama dari aplikasi program dan dipergunakan untuk apa. Sehingga nantinya dari source kode yang awal, jika dia sudah menjadi suatu bentuk aplikasi program, maka ini namanya menjadi target program, ya. Jadi source kode begitu melalui proses kompilasi yang benar, maka nanti menjadi namanya target program, ya. Dengan demikian, kita sebagai pengguna sebenarnya hanya menjalankan target program saja. Karena untuk semua sistem program tadi itu dibuat oleh seorang programmer dan kita selama ini sebenarnya yang kita jalankan, yang kita eksekusi adalah hasil dari penerjemahan yang sudah diproses kompilasi, di mana proses kompilasi ini memberikan satu bentuk yang kondisinya benar, sehingga nanti dari kondisi benar tadilah akan menghasilkan satu bentuk program aplikasi atau aplikasi program atau software-software di mana setiap software atau setiap aplikasi program akan diberikan nama file dan untuk lebih memudahkan kita di dalam menggunakannya akan diberikan satu bentuk simbol atau gambar atau yang sering kita sebut dengan namanya icon. Dan setiap icon dari sebuah software atau aplikasi program ini tidak sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, inilah gambaran bagaimana sebuah sistem program yang tentunya dibuat oleh seorang programmer sehingga sampai bisa kita gunakan dalam bentuk sebuah software atau dalam bentuk sebuah aplikasi program. Tentu sebelum dihasilkannya sebuah software, ada beberapa proses kegiatan yang harus dilakukan seperti melakukan penerjemahan, kemudian melakukan pengetikan atau pemasukan kode dengan menggunakan text editor dan perlu juga menjalankannya secara interpreter. Dan kalau kita lihat di dalam gambaran dari proses perjalanan suatu bentuk source kode program menjadi target program, ini ada di bagian dari sistem operasi di mana kita jelaskan ada tiga komponen, ada compiler, ada editor, dan ada command interpreter. Sehingga dengan demikian juga sistem program termasuk ke dalam satu bentuk sumber daya abstrak yang memang dia dalam bentuk kode-kode atau berbentuk data atau dalam bentuk file-file tertentu yang tersimpan di dalam sistem komputer kita. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi berkaitan dengan skema dasar dari sistem komputer yang juga merupakan bagian nanti dari sebuah sistem program, maka ada 4 komponen yang harus kita pahami. Bahwasanya di sistem komputer pokok tersebut ada 4 hal yang harus kita pahami. Pertama berkaitan dengan prosesor, memori utama, perangkat I/O, dan interkoneksi antar komponen. Maka skema dasar inilah yang tadi kita lihat di dalam penjelasannya bahwasanya ini tergambar di dalam sistem program. Di mana ada prosesor, ada perangkat I/O, dan ada media penyimpanan, dan ada antar koneksi yang menghubungkan dari satu bagian sumber daya ke bagian sumber daya yang lainnya. Sehingga dengan keempat komponen ini akan bisa dibuat suatu bentuk sistem program yang memang merupakan program-program yang memang sangat penting untuk bisa kita pergunakan dan di mana semua kegiatan ini itu akan disimpan dalam media penyimpanan atau storage device. Maka dari gambaran ini punya keterkaitan dengan gambaran dari bagaimana skema dasar dari sebuah sistem komputer yang meliputi 4 komponen ini akan selalu melihat bagaimana sebuah sistem program
itu bisa ada atau bisa disimpan atau bisa dijalankan oleh seorang user berdasarkan komponen yang dimiliki oleh sistem komputer itu sendiri. Maka bisa kita lihat di sini, ada prosesor yang berfungsi melakukan pengolahan data dan pengendalian dari operasi komputer atau sistem operasi. Maka proses inilah yang memiliki kegiatan penuh untuk dia bisa melakukan satu bentuk pengolahan data atau proses yang tadi berkaitan tentu dengan beberapa aplikasi program atau program aplikasi atau juga bisa beberapa software-software yang terdapat di sistem komputer sendiri. Kemudian ada memori utama sebagai yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data sebelum program, ingat sebelum program dapat dieksekusi dan dimanipulasi. Dieksekusi artinya adalah dijalankan, dimanipulasi artinya bisa dirubah namanya, bisa diganti ikonnya dan yang lainnya. Maka sebenarnya semua sistem program itu untuk dia bisa dijalankan, maka dia harus tersimpan dulu di dalam memori utama. Maka dari penjelasan memori utama ini tadi disebutkan bahwasanya di dalam gambaran sistem program ini, semua kegiatan yang dilakukan oleh prosesor itu akan disimpan di sebuah storage device, di sebuah media penyimpanan. Sehingga nanti pada saat diperlukan sewaktu-waktu bisa dijalankan atau dia bisa untuk dieksekusi. Nah, selanjutnya ini ada perangkat I/O tentu yang berfungsi untuk memindahkan data atau memasukkan data dari satu sumber daya ke sumber daya yang lainnya. Misalkan dari secondary storage, dari communication device, dari monitor atau terminal, dan yang lain-lainnya. Nah, tentu juga yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah adanya interkoneksi antar komponen atau di pertemuan beberapa hari yang lalu kita sebut dengan namanya dengan kernel ya sebagai penghubung antara satu sumber daya dengan sumber daya yang lain, sehingga dengan adanya interkoneksi antar komponen di sini bisa menghubungkan struktur dan mekanisme untuk menghubungkan ketiga komponen di atas berkaitan dengan skema dasar komputer, sehingga komputer tersebut bisa dijalankan dengan baik, bisa berfungsi sebagaimana mestinya, karena memang semuanya harus terhubung satu dengan yang lainnya. Maka dalam sebuah sistem program, untuk dia bisa dijalankan harus memiliki beberapa komponen yang terlibat dalam sistem komputer sendiri, di mana ada 4 komponen yang terlibat di sini, yaitu prosesor, memori utama, perangkat I/O, dan interkoneksi antar komponen atau yang sering kita sebut dengan namanya kernel. Selanjutnya, kita juga perlu memahami tentang arsitektur sistem komputer dilihat dari sistem program. Dilihat dari sisi sistem program di dalam sistem operasi itu sendiri. Nah, kita lihat tadi bahwasanya setiap kegiatan yang diproses oleh prosesor atau CPU itu akan disimpan di dalam media penyimpanan, baik penyimpanan internal ataupun penyimpanan eksternal untuk sejumlah data yang cukup besar jumlah kapasitas bitnya. Maka kita lihat di dalam arsitektur sistem komputer ini, di mana ada CPU dan ini ada bus atau ini juga ada bus master. Bus juga sebenarnya merupakan satu bentuk penghubung antara satu bagian dengan bagian yang lain, di mana masing-masing bagian ini saling punya keterhubungan yang tidak dapat dipisah dengan satu yang lain, karena saling memberikan interkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat bahwasanya di dalam arsitektur ini ada beberapa gambar yang berkaitan dengan penggunaan dari sumber daya, baik sumber daya fisik maupun sumber daya abstrak. Nah, kita lihat di sini, setiap kegiatan sebuah sumber daya itu ada proses yang disebut dengan controller atau proses pengawasan. Nah, dalam hal ini kita akan mengingat kembali bagaimana fungsi dan peran dari sistem operasi terhadap sumber daya yang ada, yaitu melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap sumber daya yang ada. Nah, dengan demikian maka di dalam disk ini sebagai media untuk penyimpanan data, ini juga ada disk controller. Begitu juga dengan printer. Sebagai media sumber daya fisik, dia juga ada printer controller. Artinya sekali lagi, semua kegiatan yang dilakukan oleh Central Process Unit, maka di sini ada CPU di awalnya, itu semua akan memberikan suatu bentuk kegiatan di mana semua kegiatannya bisa saja disimpan atau dicetak ataupun direkam.
Dan masing-masing kegiatan yang dilakukan tadi harus ada proses kontrolnya. Sehingga dengan demikian, adanya proses kontrol di masing-masing kegiatan sumber daya ini tentu akan lebih memudahkan nanti di dalam penggunaannya. Karena kita bisa mengantisipasi apakah sumber daya tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak berjalan dengan baik. Ya. Kalau di atas kita lihat secara arsitektur dan secara susunannya merupakan sumber daya yang bisa digunakan sebagai media sumber daya fisik ataupun sumber daya abstrak, maka di bawah kita lihat beberapa sumber daya yang memang bisa dipergunakan juga merupakan sumber daya fisik dan juga sumber daya abstrak. Maka di sini ada display untuk menampilkan, memori untuk menyimpan, dan sound untuk memberikan satu bentuk media output dalam bentuk suara. Maka juga ada sound device, ada memori, dan ada display device. Maka dalam hal ini kita melihat bahwasanya arsitektur sistem komputer ini menggambarkan mengenai beberapa perangkat yang dipergunakan, baik perangkat tersebut sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik, dan di mana setiap sumber daya tersebut itu semuanya terhubung dengan central processing unit melalui bus atau aliran dari interkoneksi atau juga merupakan sebuah kernel yang menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Namun demikian, masing-masing punya peran dan punya fungsi yang berbeda antara bus, antara kernel, karena masing-masing juga sebagai penghubung secara umum, namun secara spesifik ada beberapa hal nanti yang membedakan bagaimana fungsi dan peranannya di dalam menghubungkan antara sumber daya yang satu dengan sumber daya yang lain. Baik sumber daya itu berbentuk fisik maupun sumber daya yang berbentuk abstrak yang terdapat di dalam sistem komputer. Nah, nanti Anda akan lebih bisa memahami dan nanti bisa kita diskusikan sebenarnya seperti apa arsitektur sistem komputer di sini yang memang terdapat banyak banyak perangkat ya yang bisa dihubungkan dengan central processing unit. Dan materi ini sudah saya postingkan di Google Classroom, silakan nanti dibaca dan nanti bisa kita diskusikan lebih jauh lagi jika masih ada yang dirasa kurang paham. Selanjutnya, kita masuk ke dalam struktur sistem operasi, di mana struktur sistem operasi ini kita tadi awali dengan arsitekturnya, kita awali dari susunannya, kita awali dari bentuk modelnya, baru kita nanti akan lanjut ke struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi berarti akan membahas masalah susunan atau aturan bagaimana sebuah sistem operasi bisa dipergunakan, bisa berfungsi di dalam satu bentuk sistem komputer yang kita tahu bahwanya sistem komputer pasti dia memerlukan suatu sistem operasi. Nah, kita lihat secara umum sistem operasi atau struktur sistem operasi dapat dibagi ke dalam beberapa model, beberapa bentuk dari struktur sistem operasi. Yang pertama, ada struktur sistem operasi yang sederhana. Maka struktur sistem operasi ini digambarkan sebagai berikut. Kalau kita lihat dari susunannya, kalau kita lihat dari strukturnya, maka di sini ada aplikasi program, ada resident system program, ada MS-DOS device driver, dan ada ROM BIOS device driver. Kita ketemu lagi dengan aplikasi program dengan sistem program. Nah, ini berkaitan dengan sistem program yang sudah kita bahas di slide sebelumnya dan juga tentang aplikasi program. Di dalam struktur sistem operasi sederhana, kita bisa melihat bahwasanya aplikasi program yang sudah dihasilkan oleh seorang programmer tadi yang akan kita pergunakan, ternyata untuk dia bisa kita jalankan, dia adanya punya keterkaitan dengan resident system program. Artinya, di saat kita tadi melakukan proses kompilasi atau proses penerjemahan, maka bagian dari sistem program ini ada yang sifatnya residen. Residen adalah yang disembunyikan atau tidak ditampilkan secara keseluruhan. Jadi artinya, kalau kita melihat sebuah aplikasi program yang disimbolkan dengan ikon, kemudian dengan gambar-gambar tertentu, dengan ikon-ikon atau lambang-lambang tertentu, dan diberikan sebuah nama, misalnya aplikasi Microsoft Excel atau aplikasi pemrograman A atau pemrograman B. Nah, sebenarnya selain dari yang bisa kita lihat, ada beberapa bagian yang sifatnya adalah residen atau yang di sistem program itu sendiri yang dia sembunyikan, sehingga tidak kelihatan. Misalnya tentang ekstensinya, misalkan tentang bagaimana proses
eee, target programnya yang tadi ada yang harus dilakukan atau yang diperoleh dari proses kompilasi yang nanti akan bisa dieksekusi atau dijalankan. Jadi semuanya tidak diperlihatkan, jadi ada bagian-bagian yang sifatnya adalah residen. Namun demikian, jika dia diperlukan, maka dia sudah siap untuk bisa dieksekusi atau dijalankan. Nah, selanjutnya juga ada mengarah lagi kepada MS-DOS Device Driver. MS-DOS merupakan Microsoft Disk Operating System. Nah, di mana DOS ini nanti keterkaitannya adalah dengan command interpreter. Karena kita tahu disk operating system adalah satu bentuk kegiatan yang menggunakan perintahnya berdasarkan line command atau command line atau baris per baris dan pelaksananya harus secara interpreter. Selanjutnya ada ROM BIOS Device Driver. ROM BIOS merupakan satu bentuk media penyimpanan internal di mana ada ROM dan ada RAM. Dan ini BIOS di mana kita tahu merupakan Basic Input Output System yang di mana hal ini kita jelaskan kemarin pada saat kita membahas tentang mekanisme boot atau mekanisme booting di mana proses sebuah sistem komputer dari penyalaan sampai bisa kita pergunakan. Nah, artinya di sini untuk kita bisa menggunakan aplikasi program sebagaimana kita yang lakukan selama ini adalah bahwasanya kondisi sebuah sistem komputer harus memiliki ROM BIOS, artinya dia bisa dinyalakan, dia bisa dihidupkan. Kemudian masing-masing perintahnya harus dilakukan secara interpreter dan tidak semua program dan tidak semua aplikasi program itu ditampilkan di layar monitor. Jadi ada yang sebagian disembunyikan atau sebenarnya residen. Sehingga yang kelihatan oleh kita adalah hanya aplikasi program atau program aplikasi atau software-software yang hanya berbentuk ikon atau gambar atau simbol dan namanya saja. Nah, secara struktur atau secara susunannya bahwasanya aplikasi program yang akan kita pergunakan atau yang akan kita jalankan atau yang akan kita eksekusi itu sebenarnya harus terdapat di ROM BIOS Device Driver. Artinya, kalau tadi kita membahas tentang sistem program, di mana ada source program dan ada target program, maka target program harus terdapat di ROM BIOS Device Driver. Sebagai fasilitas nanti kita bisa menjalankan atau juga bisa mengeksekusi. Nah, begitu juga dengan resident system program, juga harus terdapat di ROM BIOS-nya device driver. Maka kalau kita lihat di sini ada MS-DOS device driver, ada ROM BIOS device driver, maka ini yang sebagai pengendali atau pengontrol dari kegiatan yang dilakukan terhadap aplikasi program maupun sistem program yang sifatnya adalah resident atau tersembunyi. Maka kalau kita lihat dari struktur sistem operasi sederhana ini, kita bisa melihat bahwasanya untuk semua aplikasi program yang ada, untuk kita bisa menjalankan dan bisa mengeksekusinya, maka semua aplikasi program tersebut harus ada di ROM BIOS. Dalam pengertian lain bahwasanya untuk kita bisa menggunakan aplikasi program dan bisa kita eksekusi, maka semua aplikasi program harus terdapat di dalam sistem komputer itu sendiri. Dan di saat kita mengeksekusinya, hanya berdasarkan simbol atau ikon atau lambang yang ada, dan dari ikon itu sebenarnya ada beberapa yang disembunyikan berkaitan dengan sistem program itu sendiri. Nah, dengan demikianlah maka dia disebut sebagai sesuatu yang sederhana, karena memang pada intinya adalah untuk kita bisa menjalankan aplikasi program atau sumber daya abstrak atau software ini, maka software ini harus terdapat di dalam sistem komputer itu sendiri. Yang otomatis nanti di dalam kita menjalankannya harus secara interpreter karena di sini ada penggunaan dari MS-DOS Device Driver yang melakukan pengontrolan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sebuah prosesor yang nanti pada intinya akan disimpan di dalam sebuah storage device seperti gambar dari sistem program yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, ya, kita melihat adanya struktur sistem operasi monolitik. Contoh tadi dari struktur sistem operasi sederhana adalah MS-DOS dan Unix atau Microsoft Disk Operating System, di mana struktur ini itu digunakan untuk sistem operasi yang berbasis kepada
teks atau yang menggunakan command line atau command secara baris per baris yang dilakukan secara interpreter. Maka ini adalah di dalam DOS atau di dalam Unix. Berikutnya yang kedua ada struktur sistem operasi monolitik. Nah, ini adalah gambarnya. Monolitik adalah juga mengandung sistem operasi yang hanya menggunakan struktur secara satu persatu. Jadi, kalau kita lihat dari gambar ini ada kernel dan ini ada software. Software juga sama pengertiannya dengan aplikasi program atau program aplikasi yang terdapat dalam sistem komputer. Namun untuk dia bisa digunakan, maka software ini langsung terhubung dengan kernel, ya, kernel. Sehingga kernel inilah yang nanti menjadi penghubung untuk kita bisa mengeksekusi atau kita bisa menjalankan dari aplikasi program atau dari software itu sendiri. Sehingga dengan demikian, di saat kita ingin menggunakan software-software tertentu, maka secara langsung di dalam struktur ini secara monolitik, ini langsung dihubungkan dengan kernel yang bersangkutan. Nah, maka secara sederhananya adalah, kalau yang struktur monolitik, ini sama dengan kita melewati sebuah jalan, yaitu adanya jalan pintas. Maka dengan jalan pintas, kita bisa lebih cepat sampai tujuan. Maka dengan kita menggunakan hubungan secara satu persatu, maka apa yang kita jalankan atau kita eksekusi itu lebih mudah untuk kita bisa menuju ke yang kita inginkan. Tentu di dalam hal ini ada beberapa perintah, ada beberapa kegiatan yang mesti kita lakukan. Karena berkaitan dengan sistem program tadi, ada input, ada proses, dan ada output. Maka contohnya di sini adalah adanya penggunaan tentang sistem operasi yang berbasis kepada Linux dan Unix yang menggunakan versi 7. Jadi, untuk kita bisa menggunakan software tertentu, maka kita harus menyebutkan secara lebih spesifik apa nama dari software tersebut. Karena kalau kita menggunakan Linux, berarti konsepnya adalah juga secara satu persatu atau secara interpreter. Sehingga dengan demikian bisa lebih spesifik untuk kita bisa memanggil atau bisa mengeksekusi dari program yang kita inginkan. Nah, tentunya juga sama dengan konsep sistem operasi yang menggunakan struktur sederhana tadi, di mana masing-masing semuanya sudah tersimpan di dalam sistem komputer itu sendiri. Yang ketiga kita lihat ada sistem operasi yang berlapis. Nah, ini gambarannya. Sistem operasi dengan struktur berlapis ini akan banyak nanti dipergunakan di dalam THE atau Technics Hogeschool at Eindhoven. Namun pada intinya adalah di dalam sistem operasi ini dibagi menjadi beberapa lapisan-lapisan, sehingga setiap lapisan ini memiliki fungsi dan kegunaan tersendiri. Misalnya lapisan paling dalam itu atau yang dasar adalah ada hardware, kemudian ada software, ada sistem call, dan ada Unix sebagai contoh dari sistem operasi itu sendiri. Artinya apa? Kalau secara berlapis berarti hardware punya fungsi tersendiri, kemudian kernel juga punya fungsi tersendiri, sistem call juga punya fungsi tersendiri. Artinya ada hardware, kemudian untuk menghubungkan dengan beberapa aplikasi program yang ada, butuh sebuah kernel yang untuk menghubungkan nanti tentang sistem call, atau bagaimana model pemanggilan, atau bagaimana kita bisa menjalankan atau mengeksekusi sebuah aplikasi program. Tentu masing-masing punya fungsi dan peran yang berbeda, sehingga dia terdiri dari beberapa lapisan-lapisan, sehingga setiap lapisan atau juga setiap layar atau tingkatan ini punya fungsi dan peran sesuai dengan yang ditentukan di dalam sistem komputer itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita lihat ada struktur sistem operasi virtual machine. Nah, ini adalah gambarannya. Saya kira Anda semua sudah pernah mendengar sebuah kata-kata virtual, ya, konsep virtual ya, atau virtual machine. Ya. Nah, di dalam konsep virtual ini ada dibagi menjadi beberapa proses. Dan masing-masing proses itu memiliki kernel atau memiliki penghubung tersendiri. Selanjutnya, untuk bisa menghubungkan secara virtual, maka ada beberapa perangkat yang terpisah antara perangkat hardware yang satu dengan hardware yang lain. Namun di masing-masing perangkat ini itu dihubungkan dengan namanya programming interface. Jadi ada sebuah sistem program, ada sebuah program tertentu yang memang sebagai antarmuka atau sebagai penghubung atau sebagai satu bentuk interface atau komunikasi yang disebut dengan interface.
Jadi interface di sini maknanya adalah penghubung atau antarmuka atau yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sehingga dengan demikian, dengan sistem operasi yang menggunakan virtual machine seperti kita Windows atau IBM ataupun Linux, ya, seolah-olah kita memang menggunakan satu bentuk tampilan yang memang menyerupai hampir seperti yang sebenarnya. Namun itu merupakan satu bentuk sebuah pemrograman, sebuah sistem program yang dibuat dengan menggunakan satu bentuk tampilan yang memang mirip yang sebenarnya. Artinya ada antarmukanya. Contoh misalnya, di dalam sistem operasi Microsoft Windows yang menggunakan berbasis GUI atau Graphic User Interface, maka semua tampilan ini memiliki gambar atau memiliki ikon, di mana ikon ini melambangkan atau mengidentifikasikan nama dari aplikasi program itu sendiri. Contoh misalnya, kalau Microsoft Office Word itu dilambangkan dengan simbol huruf W. Kalau Excel disimbolkan dengan simbol XL. Begitu juga nanti dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi, dengan adanya pemrograman interface ini, kita seolah-olah memang menggunakan aplikasi yang sebenarnya, di mana penggunaannya itu akan nanti ditampilkan dalam satu bentuk icon, atau nanti di saat kita mengeksekusi programnya, maka dia akan menampilkan satu bentuk namanya text editor. Sehingga di text editor inilah seolah kita melakukan satu bentuk kegiatan yang sebenarnya bagaimana kita ingin menuliskan misalnya di dalam whiteboard atau yang kita tulis di dalam atau menggunakan papan tulis sebagaimana biasanya. Namun papan tulis ini secara virtual mesinnya atau secara mesin virtualnya dan disebut dengan sebuah editor atau juga sering dikenal dengan namanya text editor. Di mana kita bisa memasukkan teks, bisa langsung mengeditnya, menghapus, menambah, mengulangi, bahkan memanggil dari yang sudah ada. Maka dengan adanya text editor sebagai suatu bentuk program interface, sebagai program penghubung atau sebagai bentuk komunikasi dengan sistem yang kita pergunakan, maka kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kita inginkan. Nah, ini kan contoh kita seolah-olah kita menulis di sebuah papan tulis atau menggunakan whiteboard misalnya, tapi kita tuliskan dengan menggunakan sistem text editor yang ada di dalam sistem komputer itu sendiri. Ini adalah gambar seperti mesin virtual. Atau misalkan contoh lain, ya kalau kita melihat beberapa video-video game yang seperti kita lihat juga mungkin Anda pernah memainkan, kita seolah-olah berada di kondisi yang sebenarnya, tapi itu hanya secara virtual. Artinya memang masing-masing gambar itu, interface itu, atau tampilan yang kita lihat adalah berdasarkan tampilan yang dibuat menggunakan sistem program. Jadi di program seolah-olah kita seperti di kondisi alam yang sebenarnya, tapi itu hanya secara virtual. Dan ini tentunya masing-masing gambar tadi itu diproses, ya ini ada masing-masing proses, dihubungkan dengan kernel yang bersangkutan dengan program interface-nya, maka masing-masing proses inilah nanti yang memberikan satu bentuk gambaran yang seolah-olah kita berada di kondisi yang sebenarnya. Dan masing-masing tentu terpisah. Maknanya adalah setiap software yang kita pergunakan ini akan diproses juga secara satu persatu untuk dia bisa ditampilkan ya satu persatu, sehingga dengan demikian akan banyak nanti membutuhkan beberapa proses-proses, akan banyak membutuhkan program programming interface sebagai penghubung atau sebagai pengantar untuk bisa kita gunakan secara mesin virtual. Dan Anda bisa lihat pada saat sekarang ini, kalau kita menggunakan sistem komputer yang berbasiskan kepada Windows, maka akan banyak sekali terdapat ikon-ikon atau simbol-simbol yang bisa kita tampilkan di layar monitor atau di desktop secara keseluruhan. Namun demikian, masing-masing tampilan tadi itu menggunakan programming interface yang berbeda-beda, juga mengalami proses yang tidak sama, tapi yang jelas proses yang nanti akan kita lakukan sudah terhubung dengan kernel dan sudah terhubung dengan masing-masing hardware yang ada di sistem komputer kita sendiri. Kemudian selanjutnya ada struktur sistem operasi yang berbasis pada client server. Nah, gambarnya sebagai berikut. Kalau di sini ada client server, berarti sistem operasi ini akan banyak digunakan dalam konsep jaringan seperti Windows PC LAN, ini local area network server Linux. Ya, jadi banyak digunakan dalam sebuah konsep jaringan di mana terdapat server yang menyediakan layanan dan terdapat klien yang meminta layanan. Sehingga dengan demikian, di masing-masing klien proses dengan
file server ini ada kernel. Artinya ada penghubung yang memberikan suatu bentuk komunikasi atau keterkaitan di mana klien butuh sebuah data dan server menyediakan sejumlah data yang nanti juga akan dipakai oleh setiap klien yang ada. Dengan demikian, antara klien dengan server itu akan terpisah, sehingga masing-masing klien memiliki proses-proses tersendiri, di mana masing-masing proses ini nanti bisa meminta data, bisa meminta kepada server sebagai penyedia dari data yang akan diminta oleh klien. Nah, tentunya di dalam konsep secara struktur sistem operasi client server di sini harus menggunakan nanti satu bentuk kode atau sari-sari tertentu untuk kita bisa terhubung kepada server, sehingga banyak klien yang bisa dilayani mungkin hanya oleh satu server, atau kalau memang nanti memungkinkan juga bisa banyak server yang melayani lebih banyak dari klien lagi. Sehingga kalau kita lihat dari model struktur ini, di mana ada user mode dan ada monitor mode. Artinya apa? Di dalam memberikan jasa layannya server kepada klien, di satu ketika juga mungkin server hanya melihat secara monitor saja beberapa kegiatan yang dilakukan. Sementara si user itu bisa saja menggunakan beberapa model tampilan sesuai dengan proses yang dia inginkan atau di kliennya. Artinya proses yang dilakukan di dalam klien atau sebagai pengguna sumber daya tadi itu bisa menyesuaikan tentang sumber daya atau aplikasi program yang dia inginkan yang tersedia di dalam file server. Dan nanti tentang konsep jaringan client server ini Anda akan lebih mudah memahaminya di saat Anda nanti belajar tentang mata kuliah sistem jaringan komputer yang mungkin nanti akan ada di semester 3 atau semester 5. Tapi secara struktur dalam sistem operasi di dalam client server ini terpisah antara klien dengan server. Server sebagai penyedia jasa dan klien sebagai orang yang meminta jasa atau meminta untuk dilayani. Atau server sebagai penyedia layanan dan klien sebagai kegiatan yang minta untuk dilayani atau meminta data. Kemudian yang keenam, ada struktur sistem operasi berorientasi objek. Nah, ini bentuk gambarannya. Ya. Contoh dari struktur sistem operasi yang berorientasi objek adalah seperti Medusa operating system, di mana berbasis objek di sini adalah kalau kita lihat dari strukturnya ada pengguna, ada aplikasi, ada utilitas dan ada shell. Di sini ada kernel atau di sini pun ada hardware. Di sini ada system call dan ada device drivernya. Artinya seorang pengguna di dalam menggunakan yang berorientasi objek, maka dia akan melihat adanya beberapa aplikasi atau beberapa program aplikasi atau juga aplikasi program yang untuk dia bisa menggunakannya yang terdapat dalam sistem komputer tadi harus ada sebuah shell. Shell ini sebenarnya hampir sama dengan sebuah tampilan yang memang mewakili dari masing-masing aplikasi tadi. Jadi ada sebuah shell-shell tertentu yang memang menghubungkan untuk bisa dipergunakan oleh si pengguna tentang aplikasi yang ada. Sementara utilitas merupakan aplikasi bantu yang bisa dipergunakan untuk si pengguna. Contoh aplikasi utilitas misalnya adalah untuk antivirus, kemudian seperti untuk pendeteksi adanya virus-virus yang lain. Artinya sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu dari kegiatan di saat kita menggunakan aplikasi program, ya seperti antivirus dan yang lainnya. Nah, fungsi shell di sini adalah bagaimana semua aplikasi program kita pergunakan harus adanya sel-sel tertentu, harus ada bagian-bagian tersendiri yang nanti bagian inilah yang menghubungkan. Ingat ini ada sistem call yang menghubungkan, yang melakukan pemanggilan terhadap kernel Linux karena ini berbasis kepada Linux. Kemudian dari kernel Linux dihubungkan lagi ke hardware dan di sini ada device driver yang melakukan pengontrolan. Artinya pengecekan betul nggak bahwasanya aplikasi ini melalui shell ada. Jadi nanti pada saat dipergunakan hardware juga akan memberikan suatu bentuk umpan balik sehingga si pengguna bisa menggunakan dengan baik tentang aplikasi program yang ingin dia pergunakan. Nah, makna berorientasi objek di sini adalah ada objek-objek tertentu yang bisa dipergunakan oleh si pengguna, ya. Ya, tentu objek ini sama juga dengan aplikasi program tersendiri atau
yang disesuaikan dengan kegiatan yang ingin kita lakukan untuk kita bisa menjalankan atau mengeksekusi sebuah software atau aplikasi program. Kemudian yang ketujuh, ada struktur sistem operasi mikrokernel. Nah, ini lebih spesifik lagi bahwasanya ada, kalau tadi kita ada kernel, ada mikrokernelnya yang kemudian dia bisa menggunakan sebuah aplikasi ini harus melalui sebuah server. Jadi konsepnya di sini juga merupakan konsep dari suatu bentuk sistem operasi yang banyak digunakan oleh Macintosh Operating System. Ya, ini ada server yang tadi menyediakan jasa layanan, kemudian dari server ada beberapa aplikasi, bahkan untuk aplikasi bisa dipergunakan harus ada IPC, Inter Process Communication antara kernel dengan aplikasi tersebut. Nah, ini akan tergambar bisa kita menggunakan operating system yang menggunakan basisnya adalah Macintosh. Nah, inilah beberapa contoh dari struktur sistem operasi di mana bisa dibagi menjadi 7 bagian. Namun di antara ketujuh bagian ini, ya mungkin nanti Anda bisa lebih spesifik khusus memahami tentang poin yang keempat, ya bagaimana memang kita menggunakan yang berbasis kepada Windows juga yang berbasis kepada monolitik. Seperti kita menggunakan sistem operasi yang berbasiskan dengan menggunakan Linux. Nah, sehingga dengan demikian Anda nanti bisa membedakan antara satu struktur dengan struktur yang lainnya, di mana kelemahan dan kelebihannya. Nah, untuk lebih pemahaman lagi nantinya, materi tentang struktur sistem operasi, silakan nanti dilihat di Google Classroom-nya untuk bisa lebih memahami lagi. Selanjutnya kita lihat, ini adalah juga gambaran struktur sistem operasi yang kita simpulkan dari penjelasan yang ketujuh tadi. Kita lihat di sini susunannya yang paling atas ada command interpreter, ada long term schedule, ada resource manager, ada short term, ada file manager, ada IOCS, ada memory manager, kernel, dan hardware. Maka dari susunan ini, ya, yang paling atas ada command interpreter. Di sini adalah adanya hardware. Artinya, semua sumber daya yang terdapat di sistem komputer yang berkaitan dengan sistem program yang nanti akan menjadi satu bentuk aplikasi program, itu semua harus tersedia di hardware, artinya di sistem komputer itu sendiri. Kemudian, untuk kita bisa menjalankan atau mengeksekusinya, itu menggunakan command interpreter. Jadi, ini adalah perintah yang menggunakan secara satu per satu. Kemudian ini ada long term schedule, artinya penjadwalan jangka panjang, ini short term penjadwalan jangka pendek. Dan ini ada resource manager, artinya sumber daya yang sebagai pengelola dari sumber daya yang akan dipergunakan. Ini ada file manager, artinya yang mengelola tentang file-file tersendiri. Dan ini ada IOCS, input output control system. Dan ini adalah memory manager, dan ini adalah kernel. Maka kita akan ketemu lagi beberapa istilah, terutama kernel, yang memang memiliki keterhubungan untuk bisa menghubungkan antara sumber daya yang ada di hardware dengan sumber daya yang ada di dalam kegiatan yang berhubungan dengan sistem program tadi. Ya. Maka, kalau ada di sini memory manager, ada file manager, artinya sekali lagi bahwasanya semua sumber daya yang berkaitan dengan sistem program atau aplikasi program harus tersimpan di dalam memori. Maka tadi kan ada storage atau device storage sebagai tempat memori penyimpanan, baik yang internal maupun yang eksternal. Kemudian adanya input output control system. Jadi semua kegiatan yang ada di memori ini sebenarnya adalah nanti akan bisa dieksekusi dia jika menggunakan input output dan dikontrol di dalam penggunanya. Tentu pengontrol ini disesuaikan dengan sumber daya yang akan dipergunakan. Sementara file manager adalah bagaimana pengaturan, bagaimana pembuatan sebuah file yang sesuai dengan sistem programnya. Karena kita tahu bahwasanya tadi source program menjadi target program itu disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang ada. Maka juga perlu nanti di dalam memberikan penamaan terhadap sebuah nama file juga melihat dari pengaturan bahasa pemrograman yang dipergunakan ataupun juga simbol-simbol atau ikon-ikon yang ada di dalam sistem program tersebut. Ini ada short term schedule, artinya penjadwalan jangka pendek. Nanti kita akan ketemu lagi di materi yang berikutnya. Begitu juga dengan long term schedule. Sementara untuk resource manager adalah satu bentuk pengelolaan bagaimana
Sumber daya tadi akan dikelola oleh manajer untuk dia bisa menentukan apakah ini mau diproses secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Maka kalau kita lihat dari susunan sistem operasi di sini, jelas bahwasanya untuk kita bisa menggunakan aplikasi program atau program aplikasi harus dilakukan eksekusinya secara satu persatu atau secara interpreter, di mana harus bergantian satu proses selesai baru dilanjutkan dengan proses yang lainnya, begitu dan seterusnya. Dan semua sistem program yang ada harus tersimpan, harus terdapat di perangkat keras, harus terdapat di hardware-nya. Tentu dengan catatan bahwasanya hardware itu sendiri merupakan beberapa komponen yang tadi terdiri dari ada prosesor, I/O, dan ada untuk sebagai penghubung atau interkoneksi satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, ini gambaran secara umum dari beberapa penjelasan mengenai struktur dari sistem operasi yang kita jelaskan tadi. Nanti lebih jauh, silakan bisa kita diskusikan. Kemudian, ini merupakan struktur I/O lanjutan, di mana ada sinkronous dan ada asinkronous. Penjelasannya adalah pada saat sistem operasi dijalankan ada dua kemungkinan, yaitu sinkronous dan ada asinkronous. Sinkronous adalah menunggu sampai proses I/O selesai. Sementara asinkronous, proses lain dapat berjalan walaupun operasi I/O belum selesai. Maknanya adalah di dalam sistem operasi dengan sinkronous atau sinkron, maka semua proses yang dilakukan harus sampai selesai. Jadi, sebelum proses kegiatannya selesai, maka dia tidak bisa menjalankan proses yang lain. Sementara kalau dia asinkron, walaupun proses yang lain belum selesai, maka juga dia dapat menjalankan proses yang lainnya. Sehingga proses lain dapat berjalan walaupun proses itu sendiri belum selesai. Nah, nanti berkaitan dengan sinkron dan asinkron di sini, kita akan lebih jelas pembahasannya tentang materi tentang sub atau topik pembahasan tentang penjadwalan proses di dalam sistem operasi. Nah, di sini ada sebuah thread. Thread juga sebenarnya merupakan satu bentuk proses, atau thread juga merupakan bagian dari sebuah proses, ya. Jadi kalau dikatakan sebuah thread berarti sebuah proses, memulai operasi I/O kemudian akan masuk ke state waktu tunggu sampai operasi I/O dengan selesai. Nanti state, kemudian thread, kemudian CPU idle, operasi I/O. Nanti ini akan kita bahas lebih jauh di dalam topik tentang proses atau yang berhubungan dengan manajemen proses. Namun karena tadi kita sudah membahas tentang arsitektur sistem operasi atau arsitektur sistem operasi yang sudah kita jelaskan beberapa tadi, maka juga kita harus melihat juga struktur I/O atau struktur dari input dan output-nya. Sehingga dengan demikian kita juga bisa memperlihatkan bahwasanya di sini ada sinkron dan ini ada asinkron. Tadi sinkron harus sampai selesai, sementara asinkron belum selesai juga dia bisa mengambil atau melakukan proses kegiatan yang lainnya. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih jauh di dalam penjadwalan proses, namun sebagai dasarnya juga Anda harus tahu bagaimana sebenarnya struktur input dan output yang berkaitan dengan proses sebuah aplikasi program atau bagaimana proses itu kita bisa menjalankan dari aplikasi program yang ingin kita pergunakan selama ini. Nah, secara strukturnya tentu melalui beberapa tahapan-tahapan, melalui beberapa proses-proses sehingga kita bisa mengeksekusi, sehingga kita bisa menggunakan dari aplikasi program tersebut yang sebelumnya merupakan sistem program yang dibuat oleh seorang programmer, kemudian melalui proses penerjemahan atau proses kompilasi, dan kompilasinya di sini benar, maka kita akan memberikan satu bentuk penamaan dari sebuah file. Sehingga dari penamaan sebuah file, maka akan muncul suatu bentuk icon atau simbol, dan inilah yang kita bisa eksekusi untuk bisa kita jalankan. Dan catatan bahwasanya semua sistem program, semua aplikasi program, semua software itu bisa kita eksekusi atau bisa kita jalankan jika proses kompilasi sudah benar dan sudah memiliki sebuah ekstensi dari program itu dengan ekstensinya adalah exe, ya singkatan dari execute, yang merupakan satu bentuk proses kompilasi yang sudah mengalami semua di perintah internal command-nya itu sudah
benar. Sehingga dengan extension atau identitas exe inilah semua sistem program atau semua aplikasi program atau semua software yang kita lihat di dalam sistem komputer kita yang dilambangkan dengan icon atau simbol tertentu itu bisa kita eksekusi. Jadi sebenarnya yang kita eksekusi itu adalah target program yang sebelumnya berupa source program. Sebuah target program melalui beberapa tahapan-tahapan untuk dia bisa dieksekusi. Yang awalnya source program menjadi target program. Sehingga target program inilah yang bisa kita eksekusi, baik secara sinkron ataupun secara asinkron, dilihat dari struktur dari sistem operasinya. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini, ya, untuk semua target program atau semua aplikasi program, sekali lagi, itu bisa kita jalankan perintahnya dengan command interpreter, artinya proses demi proses. Namun beberapa kegiatan nantinya, walaupun dia bisa ditampilkan lebih dari satu, namun tetap saja proses kegiatannya di saat kita mengeksekusinya atau menjalankannya harus satu demi satu. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan topik pokok bahasan di pertemuan hari ini tentang komponen sistem operasi yang akan kita lanjutkan lagi, kemudian sistem program yang sudah kita tuntaskan, dan juga tentang arsitektur dari sistem operasi. Nah, semua materi ini sudah saya postingkan di Google Classroom. Nanti silakan dipelajari lagi, dan nanti kalau ada yang kurang jelas juga bisa kembali Anda memutar slide video ini untuk nanti kita bisa diskusikan di minggu yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya, dan tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini untuk kita keluar dari rumah jika memang itu hal yang sangat penting sekali. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.